Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan baik adanya. Biarlah sepanjang hari kami mengalami Tuhan secara pribadi, dan kami juga selalu mengalami perubahan dan terobosan yang daripada Tuhan. Bersyukur Engkau terus berkata-kata dalam firman-Mu Tuhan melalui siapapun, dan berdoa juga biarlah hari ini sepanjang hari kami diberkati Tuhan, dan setiap kami boleh menerima segala yang baik dari Tuhan. Bersyukur, kuatkan kami dengan firman-Mu, kami siap merenungkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom HCC Family, apa kabar? Saya bersyukur hari ini setiap kita masih dalam keadaan yang luar biasa. Dan sekalipun setiap kita dalam keadaan yang tidak biasa maupun yang tidak baik-baik saja, tetaplah bersyukur. Nah, saudara, saya mau mengingatkan juga bahwa hari ini adalah hari ke-8 di bulan Maret. Dan saya mau mengingatkan saudara bahwa hari ini kita akan membaca kitab Bilangan 33 dan yang ke-34. Bilangan pasal 33 dan Bilangan pasal 34. Saya mau mengingatkan juga bagi saudara bahwa di hari esok kita akan sama-sama melakukan berdoa dan berpuasa bersama selama 21 hari dengan tema Journey to the Mountain. Kita melakukan perjalanan menuju gunungnya Tuhan. Dan saya berdoa besok setiap kita boleh bergabung di rumah ini di My Home lantai 2 jam 12 siang, kecuali di hari Minggu. Dan saya berdoa ada perubahan, terobosan, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Dan hari ini saya akan share dengan judul Berkat dan Batasan. Nah, hari ini saya akan share dan mengambil bagian firman Tuhan dari Bilangan 34 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Nah,
Tapi setiap kita mungkin pernah bahkan selalu mendengar kalimat bahwa berkat Tuhan tidak terbatas bagi umatnya, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hal inilah yang kerap menjadi motivasi seseorang untuk berdoa memohon berkat Tuhan. Apakah berkat Tuhan yang didasarkan pada kita yang meminta, pada Tuhan yang memberi? Nah, setiap kita kadang ketika kita butuh, baru kita datang sama Tuhan. Dan setelah Tuhan menggenapi janjinya, terkadang kita cenderung say thank you, bersyukur sama Tuhan. Dan hari ini saya akan membaca Bilangan 34 ayatnya yang 16 sampai 18. Firman-Nya berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seseorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Nah, setiap kita tahu bahwa sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyatakan dengan jelas melalui Musa batasan-batasan tanah perjanjian itu. Tuhan menjelaskan, Tuhan menyatakan dengan jelas melalui perantaraannya yaitu Musa untuk menjelaskan setiap batasan-batasan di dalam tanah perjanjian. Setelah batasan dengan tanah asing, dengan bangsa asing, Tuhan juga menetapkan batasan di antara umat Tuhan sendiri. Nah, jadi ada batasan bangsa asing dan ada juga ketetapan batasan di antara umat Tuhan sendiri, saya dan saudara. Tuhan menuntun umatnya keluar dari Mesir untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak melupakan perjanjiannya, tapi dalam kemurahannya Tuhan tetap memberkati saya dan saudara. Tapi dengan kemurahannya, Dia mau setiap kita mengalami berkatnya juga. Bukan hanya saya yang menerima berkat, tapi setiap orang yang lain perlu juga menerima kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya Ia juga menetapkan batasan-batasan baik dengan bangsa lain maupun di antara mereka. Berkat dan anugerah Tuhan mengandung makna untuk ketertiban hidup kita. Jangan semuanya kita mau ambil. Jangan semuanya kita mau rampas. Jangan semuanya hak orang kita mau ambil juga. Kita mau dapatkan juga gimana pun caranya. Saudara, Tuhan sangat bermurah hati bagi setiap saya dan saudara percaya kepadanya. Bangsa Israel diberi tanah perjanjian dengan batasan yang jelas. Ada batasan bangsa asing dan ada ketetapan batasan. Bayangkan, firman-Nya bilang ketetapan batasan bagi umatnya. Tuhan kalau sudah berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Percayalah, mungkin keadaan setiap kita sedang dalam kekurangan dan tidak baik-baik saja, tidak sehat-sehat saja. Tapi percayalah kepada Tuhan, hanya Dialah yang tahu kapan kita menerimanya. Karena kita memiliki ketetapan, kepastian, batasan tanah perjanjian. Sejak awal mereka tidak diperintahkan untuk merebut daerah itu sesuai keinginan mereka. Nah, jadi Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian di Kanaan bukan untuk setiap bangsa Israel dapat merebut daerah itu
sesuai keinginan hati mereka. Tapi Tuhan mengkhususkan tanah perjanjian yang ditetapkannya bagi bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Nah, bangsa Israel menerima perjanjian dengan batasan-batasan yang sangat jelas katanya. Bukan manusia yang menetapkan batasan-batasan di tanah perjanjian tersebut. Karena kalau manusia yang membuat batasan, manusia akan semena-mena, akan terserah dirinya sendiri. Dia mau membatasi sebesar apa dan sebanyak apa. Tapi karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan penuh dengan kemurahan hati, anugerah dan berkat Tuhan tidak berdasarkan keinginan manusia, tetapi berkat dan anugerah Tuhan itu berdasarkan kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Jadi setiap berkat yang Tuhan curahkan, Dia memiliki batasan bagi setiap kita. Tuhan tahu berapa batasnya, sebagaimana batasnya, untuk setiap kita dapat menampung berkat Tuhan. Hati manusia cenderung salah, cenderung angkuh ketika memiliki berkat yang melimpah. Umat Tuhan hanya menerima setiap batasan yang telah ditetapkannya. Berkat dan anugerah tidak dapat diberikan sesuai keinginan yang cenderung lupa akan batasan. Jadi percayalah, hari ini bagaimana sikap kita saat memohon berkat kepada Tuhan. Bagaimana juga sikap kita saat menerima berkat Tuhan tersebut. Jangan lebih sering kita memohon, berseru untuk memohon berkat-Nya. Tetapi ketika Tuhan menggenapi janjinya, justru kita nggak pernah berseru, mengucap syukur ketika kita telah menerimanya. Kita seharusnya bersedia menerima batasan-batasan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan baik secara individu maupun sosial, dengan batasan itu manusia agar setiap kita memiliki ketertiban dalam hidup. Saudara, Tuhan mencurahkan berkat dan Tuhan juga menetapkan batasannya bagi setiap kita. Karena untuk mendidik kita, untuk memiliki karakter yang tertib dalam kehidupan mengelola berkat Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini selalu menguatkan kita dan menertibkan setiap kehidupan kita, agar setiap kita mengetahui batasan-batasan bahwa kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhanlah yang memberkati kita. Bukan kita yang mengatur berkat Tuhan tercurah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengingatkan setiap kita semua agar excited, agar kita semangat untuk menjalani atau melakukan doa dan puasa selama 21 hari. Saya berdoa akan ada terobosan, mujizat, penyembuhan, kesehatan, bahkan pertolongan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang mau mencari Dia, yang mau datang sama Dia, yang mau menundukkan diri penuh dengan hormat kepada Dia. Sampai jumpa besok di Fast 21 di hari yang pertama. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.